Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kuis di kelas belajar. Baik, saya sudah login di kelas belajar sebagai guru tes 1. Saya akan akses course uji coba. Kemudian klik course-nya atau mapelnya. Oke. Di sini saya sudah membuat topik ya, K3LH. Kemudian pada icon gear itu klik tune editing on. Oke. Kemudian klik pada add an activity or resource. Oke, kemudian cari kuis, pilih, kemudian add. Oke. Beri nama jangan lupa display, atau misalnya deskripsinya tidak ditampakkan juga enggak masalah. Kemudian ke timing. Oke, tentukan waktunya. Misal ini saya set jam sekarang ya. Nanti ini sampainya misal jam 15.00. Oke. Waktunya misal 10 menit. Saya akan buat soal 10 saja, satu soal 1 menit. Jadi kalau 10 soal 10 menit saya kira cukup. Oke. Kemudian time allow ya. Boleh 1 kali atau berapa terserah Bapak Ibu ya. Misal di sini saya akan buat 3. Jadi kalau siswa nilainya kurang, misalnya kurang dari 75, jadi siswa harus mengulang lagi. Hanya diberi waktu 3 kali ujian. Jadi diberi kesempatan 3 kali. Kemudian review option. The attempt mark ini untuk mengeluarkan nilainya jika diperlukan untuk biar siswa lihat nilainya berapa gitu. Jadi dia bisa mengulang lagi. Kalau misalnya tidak perlu siswa melihat nilainya, berarti ini nggak usah dicentang. Oke. Nah, selanjutnya di extra restriction on attempt, ini misalnya kuis atau ujian tersebut ingin diberi password, maka masukkan password di sini. Jika tidak, berarti nggak usah password. Misal ketika siswa mau ujian ini, siswa harus masukkan password ya. Oke, passwordnya bisa dilihat. Kemudian nanti ini yang password apa yang harus dimasukkan oleh siswa untuk bisa mengikuti ujian. Nanti passwordnya seperti ini. Oke, setelah selesai save and return to course. Nah, di sini sudah ada tes pengetahuan, kemudian diklik ya, diklik di tesnya ini, judulnya. Nah, maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya klik pada editing quiz. Klik pada tombol editing quiz. Oke. Berikutnya nilai di sini di maksimum grade itu kan 100. Jadi boleh disesuaikan. Kalau misalnya nilainya pingin karena soalnya 10,
saya pengennya soalnya 10 gitu. Jadi satu soal hanya satu nilainya. Kalau misalnya nilainya 100, berarti 100 dibagi 10. Satu soal berarti nilainya 10. Nah, kemudian klik pada shuffle. Ini fungsinya untuk random ya, untuk mengacak soal, untuk mengacak nomor soal. Berikutnya kita buat kuis. Pilih new question. Oke. Kemudian pilih multiple choice. Selanjutnya klik add. Oke. Kategorinya di sini adalah default ya, default di sini kategorinya. Kemudian quiz name. Nah, kita isikan quiz name. Maaf, bukan ini. Ini adalah soal ya. Soal. Oke. Ini adalah soal 1. Soal 1, kemudian pertanyaannya di sini. Ini saya sudah punya soal, tinggal saya kopikan saja. Oke. Ini pertanyaannya ya. Nama soal soal 1, question text. Jadi pertanyaannya diletakkan di sini. Berikutnya default marknya tetap 1. Ke bawah. Di sini ada shuffle choice ya. Diklik shuffle choice. Ini sudah saya set ke shuffle choice. Jadi pilihannya nanti akan diacak ya. Pilihannya akan diacak. Oke, ini biarkan begini saja. Kemudian klik pada answer. Kemudian choice 1, pilihan pertama. Jadi untuk jawaban pertama ya, jawaban pertama. Ini saya copy saja. Oke. Sebentar. Nah, ini adalah kuncinya. Ini adalah kuncinya. Kuncinya saya taruh di nomor 1 dulu. Kuncinya saya taruh di nomor 1. Oke. Kemudian grade itu pilih 100. Nah, jadi pilihan 1 ini adalah kata kunci. Jadi kata kunci itu sebagai jawabannya itu diberi nilai 100. Kemudian ke pilihan 2. Ke pilihan 2. Saya kopikan ini aja. Oke. Kemudian copy. Selanjutnya nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Kemudian pilihan nomor 5. Oke, sudah. Jika sudah, klik save change. Nah, jika sudah bisa direview. Preview question. Nah, jadinya seperti ini. Ini soal nomor 1, question 1, K3 perkembangan dari UN. Ya. Jika ingin dilihat seperti ini di submit and finish, tidak usah, langsung close preview aja. Kemudian soal berikutnya klik add new question, klik multiple choice, kemudian klik add. Oke. Jangan lupa question name ini adalah soal 2. Selanjutnya question text.
Letakkan di sini pertanyaannya. Kemudian ke bawah pilihannya. Oke, ini kunci soal. Kunci soal saya letakkan di nomor 1, kemudian saya klik 100 grade-nya sebagai kunci. Kemudian nomor 2, nah ini saya samakan perang. Kemudian 3, di choice 3, kemudian 4, oke, selanjutnya pilihan kelima. Berikutnya save change. Nah, di sini sudah ada 2 soal. Oke. Sudah ada 2 soal. Kemudian saya punya 10 soal di sini. Saya punya 10 soal. Oke. Soal 1, soal 2. Kalau di review, nah jadinya seperti ini. Close review. Nah, kita kembali ke sebentar ini. Oke, kita tambahkan dulu aja di sini ya. New question. Untuk soal ketiga. Soal 3. Buat 3. Oke. Copy paste. Pertanyaan. Oke, jawabannya. Kunci jawaban. Di pilihan nomor 1. Kemudian grade, pilih 100. Berikutnya choice, ini fisika, kimia. Oke, psikologis lingkungan. Selanjutnya lingkungan. Kalau udah save change. Nah, di sini kita sudah punya soal sebanyak 3. Oke. Bisa di save dulu. Berikutnya kita lihat ya. Kita klik pada tes pengetahuan ini tadi. Nah, ini kan sudah terlihat. Selanjutnya kita coba lihat di siswa ya. Ini siswa tes 1. Ke bawah uji coba, guru tes. Nah, di bawah ini. Nah, ini adalah tes pengetahuan K3LH yang sudah dibuat tadi. Diklik. Nah, siswa tinggal ngeklik attempt quiz now ya. Diklik. Nah, di sini siswa disuruh masukkan password ya sebelum kalau ini langsung diklik start attempt-nya, nah nggak mau ya. Jadi harus ada password yang dimasukkan karena tadi kita membuat restrict bahwa untuk mengerjakan soal ini harus di password. Kita masukkan passwordnya, kemudian start attempt.
Oke, dimulai. Ini acak ya sudah ya. Jadi boleh next page seperti ini, siswa mengerjakan next page atau berdasarkan nomor yang ada di sini. Ya, sebelah kanan ini. Boleh lompat-lompat mengerjakannya. Ya, boleh lompat-lompat. Oke, jadi kalau tandanya sudah abu-abu, oke, kalau ikonnya soal ini sudah abu-abu, berarti ini answer shift, berarti sudah dijawab dan sudah disimpan. Nah, ini not yet answer, berarti yang nomor 3 ini belum dijawab. Jadi tinggal menjawab. Oke. Kalau ini di clear my choice, berarti dihapus lagi. Pilih. Jadi siswa masih bisa. Oke. Next page. Di soal terakhir, kemudian finish attempt. Di finish attempt di sini juga bisa, di bawah ini juga bisa. Klik. Oke. Kalau siswa belum yakin, itu bisa return attempt. Ya. Kalau siswa belum yakin, itu klik return attempt. Ya, misalnya mau ada yang dirubah misalnya begini. Apalagi yang mau dirubah misalnya. Oh, sudah. Oke. Finish attempt. Berikutnya ke bawah submit all and finish. Kemudian submit all and finish. Nah, di sini finish submit ya. Grading highest grade. Jadi siswa bisa mengerjakan kuisnya lagi. Sebelumnya coba kita masuk ke sini. Nah, klik pada ini akunnya guru tes. Oke, akunnya guru tes. Kemudian attempt quiz. Ya. Klik pada tes, kemudian di sini ada attempt quiz. Jadi ini bahwa sudah ada siswa yang melakukan ujian. Jadi ini untuk melihat siapa yang sudah melakukan ujian. Oke, kemudian ke bawah. Nah, ternyata ini siswa tes ya, sudah melakukan ujian. Nah, ini adalah grade hasilnya. Hasilnya karena soalnya hanya 3, 1, 2, 3 ya. Berarti soal itu satu jumlahnya nilainya 33. Karena salah satu berarti dapat 67. Berarti ini siswa harus mengulang misalnya begitu. Oke. Ini kita masuk ke tes pengetahuan. Sebentar. Diedit ya. Diedit dulu, edit setting. Kemudian review option. Ini dicentang juga immediately after the attempt. Kemudian klik marknya juga. Kemudian save and display, save return. Selanjutnya ke siswa, di refresh. Nah, jadi ketika kita memberi kesempatan untuk siswa mengerjakan beberapa kali, itu berarti di pengaturan, oke, di pengaturan, di edit setting. Nah, kemudian di review option,
Nah, di sini immediately after the attempt, jadi masih dalam eh, masih dalam batas waktu mengerjakan ya, masih dalam batas waktu mengerjakan ya. Kemudian kuis masih terbuka, masih dalam rentang waktu dan tanggal. Kemudian ini ketika kuis sudah tanggalnya sudah habis. Jadi kuis sudah close ya, sudah tutup, sudah habis tanggalnya untuk mengerjakan. Jadi kalau masih ada beberapa kesempatan itu immediately after the attempt itu dicentang jika ingin memperlihatkan nilainya kepada siswa. Ya. Jika hanya satu kali aja, berarti yang dicentang hanya later dan after. Later while the quiz is still open and after the quiz is closed. Jadi ini aja kalau hanya satu kesempatan. Kalau beberapa kesempatan ini juga dicentang. Oke. Save and return course. Nah, di sini siswa sudah sudah melihat nilainya. Nah, karena nilainya 67, berarti siswa harus mengulang lagi retime misalnya. Masukkan lagi passwordnya. Berikutnya start attempt. Nah, pilih lagi next page. Nah, next page. Oke. Finish attempt. Submit all and finish. Submit all and finish. Nah, di sini siswa mendapatkan nilainya 100 ya. Grade-nya 100 dari nilai 100. Oke. Di sini dilihatkan mark-marknya. Ya, finish review. Kalau sudah, nah di sini siswa sudah dapat nilai 100 karena sudah betul semua. Ini kesempatan kedua dari nilai tersebut. Jadi nilai tertinggi nanti yang akan diambil oleh gurunya. Di sini kita lihat di akun guru. Ya, ini sebagai guru tes. Kemudian klik pada tes pengetahuan. Nah, kemudian klik pada attempt. Jadi ini sudah ada yang mengerjakan 2 kali, walaupun orangnya sama ya atau siswanya sama. Jadi attempt ini bukan semua siswa ya. Maksudnya siapa yang mengerjakan. Ya. Kalau misalnya diberi kesempatan 1 kali, kalau siswanya 36 ya berarti ini harus ada 36 kesempatan ya. Ada 36 jumlahnya 36. Tapi kalau siswa tersebut dikasih kesempatan 2 kali, berarti 36 dikali 2 itu kalau semua siswa mengerjakan 2 kali. Kadang kan ada yang sudah 1 kali, hanya 1 kali nilainya sudah bagus. Ada yang mengulang. Jadi ini adalah jumlah siswa yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Diklik ke bawah. Oke. Di sini nama siswa tes 1 sama. Kemudian di sini kelihatan ya. Soalnya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ini sekian menit, ini sekian menit. Jika diklik di sini review respon. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini bisa dilihat bahwa ILO itu salah, ya kan? Yang betul adalah USH. Jawaban yang betul adalah USH. Di sini kita bisa cek. Oke. Begitu ya. Kemudian close. Nah, untuk mendapat ini nilainya sudah tersimpan di kelas belajar ini. Untuk mendownload nilainya itu bisa di sini di download table data as. Ini adalah Microsoft Excel ya. Kemudian bisa di-download. Kalau misalnya mau format lain bisa. Ini ada CSV, HTML tabel, JavaScript, ada Open Document. Ini kalau yang pakai Libre, WPS gitu-gitu ya. Atau bisa PDF. Kalau masih diolah lagi, ya kita pilih Excel aja karena
banyak yang menggunakan Excel. Download, klik. Oke, ini sudah terdownload, kemudian oke, ditampilkan pada folder. Nah, ini hasilnya bisa dibuka, double klik. Nah, tampilannya seperti ini. Surname, double klik, ya. Nah, misalnya begini. Jadi ini nilainya, ini jawabannya. Jadi opsi-opsinya ya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ini nilai totalnya. Ini waktunya sama seperti tadi. Ya. Kalau misalnya yang tidak perlu, misalnya ditutup aja. Oke, misalnya ini ditutup aja segini. Kemudian klik kanan, di hide. Nah, jadi yang tampil adalah ini. Oke, misalnya pilihan juga di hide saja. Oke, hide. Jadi kita punya kolom surname, first name, username, kemudian nilai. Oke. Jika masih ingin diolah lagi, monggo diolah lagi. Oke. Begitu untuk download nilai. Kalau mau di save, monggo di save. Close. Nah, misalnya ada kejadian siswa login ternyata sudah terjawab semua atau terjawab sebagian, misalnya begitu. Ya, berarti harus siswa tersebut misalnya konsultasi, bagaimana Pak, saya belum jawab kok sudah ada jawabannya gitu. Kemungkinan temannya salah ya. Kemungkinan temannya salah mengerjakan kepunyaan siswa tersebut. Karena apa? Karena passwordnya siswa tersebut tidak dirubah. Jadi NISN, username-nya, passwordnya juga NISN. Jadi teman yang lain itu akan bisa masuk. Misalnya passwordnya dirubah, ya otomatis yang kalau temannya tidak ada yang tahu, tidak akan bisa masuk dan tidak akan ada yang bisa mengerjakan milik siswa tersebut. Oke, kalau misalnya terjadi seperti itu, ya Bapak Ibu cari aja namanya, ya, cari aja begitu, cari aja yang finish. Jadi nyarinya bisa di sini ya. Nah ini kan attempt that are itu ada in progress, overdue, sama never submit. Kalau yang sudah selesai, misalnya ini, kalau hanya ingin melihat yang sudah selesai saja, itu hanya klik finish saja. Yang 3 dihilangkan centangnya, kemudian show report. Nah, maka di sini hanya akan terlihat status finish saja. Kalau misalnya yang dicentang adalah in progress, ya. In progress itu adalah masih mengerjakan. Show report. Nah, di sini tidak ada. Berarti tidak ada yang sedang mengerjakan. Berarti sudah selesai semua. Bisa dicek misalnya siapa aja yang masih mengerjakan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi klik pada in progress. Yang lainnya centangnya dihilangkan. Kalau hanya untuk melihat yang sudah selesai, in progress dihilangkan, klik pada finish. Kemudian show report. Nah, jadi yang tampil adalah yang sudah selesai mengerjakan ujian tersebut atau kuis tersebut. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.